Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Arif, nomor absen 2018 013 0056. Saya di sini akan menyampaikan tugas 4 yang pertama, yaitu mekanisme hidrolik. Hukum Pascal. Tekanan yang bekerja pada suatu zat cair pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dan menekan dengan gaya yang sama pada luas area yang sama. Alasan menggunakan zat cair dalam sistem hidrolik, yaitu yang pertama, cairan mengikuti bentuk wadah. Yang kedua, zat cair tidak dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, zat cair meneruskan tekanan ke semua arah. Zat cair akan mengikuti bentuk dari wadah. Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis dari zat ini. Gambar 6 menunjukkan bagaimana zat cair dalam sebuah sistem hidrolik menimbulkan keuntungan secara mekanis. Maksud saya, semua silinder dalam keadaan tersambung dan semua ruangan terisi dengan zat cair, oli, sebelum sistem diberikan tekanan, sehingga hanya dengan 2 cabang pipa dapat mengangkat sebanyak 4 beban. Di sini ada 2 cabang pipa, ini dan ini, dan ada 4 buah tabung yang dapat diangkat oleh 2 buah cabang pipa itu. Orifice. Berbicara masalah hidrolik, hal yang umum dipakai adalah istilah pump pressure, itu tekanan pompa. Tapi perlu diingat bahwa pompa tidak menghasilkan pressure. Pompa hanya menghasilkan flow atau aliran fluida atau oli. Jika flow-nya dihambat, maka akan timbul pressure. Nah, di sini yang dimaksud orifice yaitu benda ini yang berfungsi untuk menimbulkan sebuah tekanan, cara menghambat aliran air ataupun zat fluida lainnya. Kemudian oil flow, fluida cair yang mengalir melalui suatu pipa. Jika ujungnya ditutup, maka akan menghasilkan tekanan yang semakin besar sampai fluida dialirkan menuju sirkuit lainnya. Jika total pump flow tidak dialihkan ke sirkuit yang lain, pressure di dalam sistem akan terus naik dan menyebabkan kerusakan sistem tersebut, yang mengakibatkan sistem tersebut meledak ataupun jebol. Ya. Tipe dasar sirkuit. Di sini ada 2 macam tipe sirkuit. Yang pertama, rangkaian seri. Seperti rangkaian seri ini biasanya berjajar, dan rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini biasanya susunannya seperti ini, dari atas, tengah, bawah. Pada rangkaian seri, hambatan ini oli harus mengalir melalui masing-masing resistance. Rangkaian paralel. Pada hambatan ini, oil pump mempunyai otoritas untuk mengalir ke hambatan yang kecil dahulu, kemudian setelah tekanan makin besar, maka mengalir ke hambatan dengan resisten besar. Nah, di sini ada hambatan dengan tekanan yang paling kecil, sedang, hingga besar. Nah, fluida ini akan masuk ke hambatan dari hambatan yang terkecil dulu, lanjut ke hambatan sedang. Setelah tidak cukup masuk ke hambatan ini, akan turun ke hambatan yang paling tinggi. Ya, materi selanjutnya yaitu tangki hidrolik.
Fungsi utama dari tank hidrolik itu yaitu untuk menyimpan oli, menyerap panas, dan memisahkan udara dari oli, serta memisahkan kotoran-kotoran dari oli. Komponen tangki oli seperti terlihat pada gambar sebelumnya, diantaranya yaitu ada fill cap. Fungsinya untuk menjaga kotoran masuk lewat lubang yang dipakai untuk mengisi dan menambahkan oli ke dalam tangki. Kemudian side glass berfungsi untuk mengecek level permukaan. Jadi jika olinya di bawah permukaan, maka oli harus ditambahkan. Yang ketiga, supply dan return lines. Supply lines yaitu hose menuju pompa, memungkinkan oli mengalir dari tangki ke sistem. Jadi masuk ke sistem. Return lines atau saluran kembali memungkinkan oli mengalir dari sistem ke tangki. Yang mana oli tersebut dari sistem dikembalikan ke tangki. Drain terletak di bagian bawah tangki. Fungsinya untuk membuang oli lama dari tangki. Jenis tangki hidrolik ada dua, yaitu pressure tank dan vented tank. Pressurized tank yaitu tangki dengan keadaan tertutup sama sekali. Jadi atmosfer atau udara luar itu tidak mampu mempengaruhi tekanan dalam tangki. Yang kedua, vented tank. Tangki ini memiliki semacam lubang pernapasan yang mana memungkinkan udara keluar masuk bebas. Dan juga tekanan atmosfer di atas oli menekan oli keluar dari tangki menuju sistem. Gambarnya seperti ini. Ini pressure tank dan ini vented tank. ISO simbol ya di sini simbol dengan kotak terbuka di atas menimbulkan vented tank dan kotak sepenuhnya tertutup dengan hose menunjukkan simbol dari pressurized tank. Fungsi utama dari hydraulic fluid oil adalah transmitting power atau penyaluran tenaga, lubricating yaitu untuk melumasi bagian-bagian dari sistem hidrolik. Kemudian sealing yaitu untuk memberi celah agar bagian satu dengan lainnya tidak saling bergesekan. Kemudian cooling atau pendinginan dan juga untuk pembersihan atau cleaning. Materi selanjutnya yaitu pompa hidrolik. Hidrolik pump atau pompa hidrolik mentransfer energi gerak ke energi hidrolik. Pompa mengisap oli dari tangki dan mendorongnya ke dalam sebuah sistem hidrolik yang disebut sebagai flow, yaitu aliran. Pompa hanya menghasilkan flow dalam satuan galon per menit, liter per menit, sentimeter per revolution, dan lain-lain yang akan digunakan di hidrolik system. Pompa tidak menghasilkan atau menyebabkan pressure atau tekanan. Pressure disebabkan oleh hambatan terhadap aliran. Hambatan dapat disebabkan oleh flow melalui hose, orifice, fitting, silinder, motor, atau apapun yang ada di dalam sistem yang menghalangi flow menuju ke tangki. Ini merupakan gambar dari pompa. Yang mana oli masuk dari inlet, kemudian melewati atau dialirkan dengan drift gear melalui hosing, kemudian keluar menuju outlet oil. Jenis pompa
ada dua, yaitu positive displacement pump dan juga non-positive displacement pump. Positive displacement pump mempunyai celah di antara komponen-komponennya yang lebih kecil, jadi lebih presisi. Ini akan mengurangi kebocoran dan menghasilkan efisiensi yang lebih baik saat digunakan pada tekanan tinggi hydraulic system. Output flow pada positive displacement pump pada dasarnya sama untuk setiap putaran pompa. Ada 3 tipe dari positive displacement pump, yaitu gear pump, yaitu kedua fan pump, yang ketiga piston pump. Ini merupakan gambar dari gear pump yang mana terdiri dari beberapa komponen seperti drive gear, housing, idle gear, inlet oil, dan juga outlet oil. Bearing dipasang pada housing dan flank mountingnya di sisi gear-gearnya untuk mendukung gear shift selama berputar. Gear pump menghasilkan volumetric efisiensi di atas 90% pada saat pressure tetap berada pada range operasi yang diizinkan. Yang kedua yaitu fan pump. Fan pump ini pump outputnya bisa fix dan juga bisa variabel. Keduanya menggunakan komponen yang umum. Slotted rotor diputar oleh input shaft. Fan bergerak masuk dan keluar pada slot yang ada dalam rotor dan mengsil pada ujung luarnya terhadap camring. Bagian dari fan pump itu antara lain outlet port, inlet port, rotor, dan juga fans atau kipasnya. Piston pump. Kedua pompa ini merupakan positive displacement pump dan mempunyai efisiensi yang tinggi. Output dari kedua pompa ini bisa fixed pump, dan juga bisa variabel, berubah-ubah. Piston pump yang dikenal yaitu axial piston pump dan radial piston pump. Untuk radial piston pump pada gambar ini yaitu gambar radial piston pump. Piston bergerak maju mundur membentuk sudut 90 derajat terhadap shaft. Maju mundur. Pada saat cam follower-nya berputar turun pada camring, piston akan bergerak mundur. Sini. Kemudian internal gear pump. Pada gambar ini menunjukkan gambar internal gear pump yang mana mempunyai pinion gear kecil pada bagian dalam atau drive gear yang akan menggerakkan ring gear besar outer gear. Ring gearnya sendiri mempunyai pitch atau puncak yang sedikit lebih besar daripada pinion gear. Di sini lebih besar daripada pinion gear pitchnya. Ada satu komponen yang diam yang menyerupai sabit di sini yang disebut dengan crescent. Inlet dan outlet port terletak juga pada ujung crescent ini. Inlet dan juga outlet. Dan axial propeller pump. Axial propeller pump berbentuk seperti kipas angin listrik diikat pada pipa yang lurus dan mempunyai propeller blade sudu-sudu. Ini sudu-sudu. Oil diisap dengan cara menggerakkan atau memutar sudu-sudu. Kemudian non-positive displacement pump yaitu
pump pompa yang mempunyai clearance yang lebih besar antara komponen yang diam dan komponen yang bergerak dibandingkan dengan positive displacement pump. Jadi efisiensinya pun juga lebih kecil atau lebih rendah dibanding dengan positive displacement pump. Non-positive displacement pump ini seperti yang saya bilang tadi mempunyai efisiensi yang lebih rendah. Sehingga maksud saya karena output flow-nya dari pompa akan turun secara drastis bila outlet pressure-nya naik. Contoh dari pompa ini adalah centrifugal impeller pump. Yang mana centrifugal impeller pump contohnya seperti pada gambar ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.